Sari Utami? Sari Utami? Sari Utami mencuri tusuk konde giok dari gudang. Tangannya tidak bersih. Hamba tua ini akan membersihkan rumah untuk Nyonya. Sari Utami sudah mengikuti saya sejak kecil. Dia tak akan pernah melakukan hal semacam itu. Kalian mengabaikan nyawa orang seperti rumput. Saya akan lapor kepada penguasa. Lapor kepada penguasa? Nyonya tampaknya sakit sampai tidak waras. Suami Nyonya, Tuan Arga Pratama, adalah Mahamenteri Utama, pejabat tertinggi saat ini. Di kota dingin, dengan putri wilayah Srena, pernikahan besar sudah di depan mata. Mana mungkin dia peduli pada Nyonya? Kalau tahu diri, bunuh diri saja. Agar hamba tua ini tak perlu bertindak. Ini keinginannya. Saya adalah istri pertamanya, dinikahi resmi dengan adat lengkap. Bagaimana dia tega membunuh saya? Dulu Nyonya memberi obat, menawarkan diri ke ranjangnya, merebut posisi istri sah utama dari orang tercintanya. Tuan sudah lama membenci Nyonya sampai ke tulang. Kini pengantin baru masuk rumah. Istri lama di rumah tua ini sudah waktunya mati. Meninggalkan status anak angkat perempuan kediaman Marki yang mulia, malah merendahkan diri, menggoda kakak angkat, bahkan membuat ibu angkat Nyonya Hartati yang paling menyayangi Nyonya mati karena sesak amarah. Sekarang siapa lagi yang bisa melindungi Nyonya? Ingatlah keluarga Mahesa saya. Keluarga gugur dengan setia dan gagah. Penuh harga diri. Saya Nadia Mahesa juga begitu. Kembalilah dan beritahu Arga Pratama. Kalau dia tidak datang, saya takkan mati begitu saja. Kalau Nyonya tak mau paham, jangan salahkan Tuan jadi kejam. Jika ada kehidupan lain, aku tak mau menikahi Arga Pratama. Sari Utami. Nona, sudah kulakukan perintahmu, obatnya sudah kuselinapkan ke anggur Tuan Pewaris Markis. Di meja bundar di aula tamu, tinggal menunggu kedatanganmu. Ini 10 tahun lalu, jamuan ulang tahun Nyonya Hartati. Tahun itu, aku meracuni Arga Pratama di pesta, menjadi bahan tertawaan seluruh kota dingin, membuat Nyonya Hartati yang paling menyayangiku mati. Aku pun dikurung di rumah lama, terasing selamanya, sampai aku mati. Tak kusangka. Aku terlahir kembali ke hari, aku meracuni Arga Pratama ini. Di usia 20 tahun, Tuan Pewaris Markis Pratama meraih peringkat pertama 3 kali, jabatannya Wakil Kepala Mahkamah Kerajaan. Masa depannya cerah. Nadia Mahesa, kau mau apa? Nadia Mahesa, kau mau apa? Menawarkan diri di ranjang? Nadia Mahesa, kenapa kau tak tahu malu? Kalau Nyonya tak mau paham, jangan salahkan Tuan jadi kejam. Sudah 10 tahun jadi suami istri, kau malah mudah percaya fitnah orang lain, hingga aku tewas. Arga Pratama, di kehidupan sebelumnya, bagaimana sebenarnya kau memandangku? Nadia Mahesa kan, nona bangsawan asuhan kediaman Markis? Mana mungkin di sini berbuat hal yang tak pantas seperti ini. Katanya di luar, Nadia Mahesa ini pada Tuan Pratama, cintanya begitu dalam. Gerak-geriknya kali ini, apa sengaja untuk menarik perhatian kakak angkatnya? Nadia, ada apa? Nyonya. Di kehidupan lalu, karena nekat mau menikahi Arga Pratama, Nyonya Hartati sampai meninggal karena sesak amarah. Kini hidup kembali, tak akan mengulangi kesalahan sama. Pewaris Markis, Nyonya, bukannya katamu, agar kakak Arga
Kurangi minum anggur? Anggur ini entah sudah berapa lama dibiarkan dingin. Minum anggur dingin di musim semi merusak lambung dan limpa. Nadia juga memikirkan kakak Arga. Oh, begitu. Nadia memang perhatian. Meski begitu, tak seharusnya di depan umum bersikap tak terkendali. Sungguh tak pantas. Arga, adik Nadia juga khawatir sampai ceroboh. Tak perlu menyalahkannya keras-keras. Nadia Mahesa, kau... Aku tidak mendorong Citra Wijaya. Aku lihat sendiri. Masih mau membantah? Nadia Mahesa, menikahimu adalah noda seumur hidupku. Nanti, jika kau menyakiti Citra lagi, aku pasti tak akan segan. Aku tak melakukan apa-apa. Kenapa bisa ada begitu banyak darah? Tolong. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena Citra Wijaya memfitnahku, satu-satunya anakku dengan Arga Pratama, mana mungkin berakhir meninggal dalam kandungan? Tuan Pratama, pemandangan di luar hari ini sangat indah. Bersediakah Anda menemaniku? Karena sudah hidup kembali, aku tak mau lagi 10 tahun kesekian di kamar. Menanti-nanti belas kasihan Arga Pratama. Aku akan dengan tanganku sendiri mendorong Arga Pratama pergi sepenuhnya hidup untuk diriku sendiri. Nadia, apa yang kau lakukan? Kenapa kau kesini? Tadi di jamuan, kau menumpahkan gelasku. Diam-diam menyembunyikan kendi anggur ini. Lalu kesini untuk mencucinya. Apa kau melakukan sesuatu yang bersalah? Tidak. Aku hanya melihat kendi ini, pola hiasannya sangat halus. Berpikir untuk mencucinya dan membawanya pulang untuk disimpan. Nadia, kau benar-benar tak tahu malu. Aku tak sengaja. Benar-benar tak sengaja. Sejak kecil, berapa kali kau pacaran dengan Junit? Padaku, waktu kecil, masih maklumi karena kau belum paham. Tapi sekarang, kau makin tak tahu batas. Di jamuan ibu, kau mainkan siasat. Nadia Mahesa, aku peringatkan kau, hubungan kita hanya kakak adik. Selain itu, jangan pernah berpikir lagi. Kakak terlalu khawatir. Nadia benar-benar hanya peduli pada kesehatan kakak. Di hatiku, kakak selalu kakakku. Benarkah? Pewaris Maki, Nyonya tua memanggil. Angin apa? Yang membawa gadis Mahesa ke sini? Adik Nadia, sepertinya gagal merayu kakak Aga. Jadi, datang menjilat nenek. Perhitungan yang bagus. Hormat pada Nyonya tua. Dulu, Nadia belum paham, menimbulkan banyak masalah, membuat Nyonya tua. Dan Nyonya Hartati repot. Kedepannya, Nadia hanya akan menganggap pewaris Markis sebagai kakak. Bagus kalau kau bisa berpikir terbuka. Nyonya tua, kediaman Markis telah menunjukkan kebaikan yang amat besar pada Nadia. Hari ini di hadapan semua orang, Nadia punya satu permohonan.
Mohon izin, Nenek. Nadia Mahesa, kediaman Markis sudah sangat bermurah hati menampungmu. Kalau engkau masih berkhayal, merengek pada nenek, agar bisa dinikahi oleh kakak Arga. Itu sudah keterlaluan. Apa yang kau inginkan? Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Nyonya Hartati telah membesarkan Nadia hingga kini. Nadia tak tahu bagaimana membalasnya. Mohon Nenek mengizinkan Nadia mengakui Nyonya Hartati sebagai ibu. Menjadi adik kandung kakak pewaris Markis. Nadia Mahesa, kelakuanmu yang busuk itu sudah biasa kami lihat. Sekarang masih berpura-pura di sini. Apakah ini taktik melepas demi mengancing? Lila, Nadia, kau sudah yakin? Kalau kau mengakui aku sebagai ibu, kelak kau dan Arga akan jadi kakak yang sah. Tak mungkin lagi menikah. Sejak kapan rencana ini? Apa? Ingin jadi adikku? Baru saja kuputuskan. Sungguh kacau. Pengakuan keluarga. Perlu titah kaisar dan masuk silsilah. Baru dianggap sah. Permainan kecilmu yang dadakan ini berani kau bawa ke hadapan nenek. Kalau cuma untuk menarik perhatianku. Itu sangat menggelikan. Nenek, cucu masih ada urusan dinas. Minta izin undur diri dulu. Kamu ini, apa yang ada di pikiranmu? Benar-benar ingin mengakuku sebagai ibu? Dan dengan Arga, menjadi kakak adik kandung? Ya. Nadia sudah bulat tekadnya. Nyonya, bisakah bantu Nadia menghadap Kaisar untuk memohon titah? Menghadap Kaisar amat sulit. Tapi jika kamu bersikeras minta titah pengakuan keluarga, hari kedua bulan 2, bisa jadi kesempatan bagus. Saat itu, Baginda akan keluar istana, berziarah ke kuil penjaga negeri untuk berdoa. Kuil penjaga negeri. Di kehidupan sebelumnya, aku mengikuti Arga diam-diam ke kuil penjaga negeri. Tapi Dimas Gunawan, pewaris bangsawan cemerlang, Dimas Gunawan, menyusup ke kamarku di malam hari, merusak nama baikku, membuatku benar-benar dibenci semua orang. Kali ini, aku pasti buat dia bayar mahal. Nadia, kamu sungguh-sungguh ingin jadi adik kandung Arga? Kalau begitu, kalian berdua selamanya tak bisa jadi suami istri lagi. Ya. Di hati Nadia, selama ini selalu menganggap Tuan Pewaris sebagai kakak. Tujuh hari lagi adalah hari ulang tahun Nadia. Nyonya Hartati, bersediakah membiarkan Nadia di hari ulang tahun itu memanggil ibu? Baik, nanti ibu akan siapkan untuk Nadia sebuah pesta ulang tahun yang meriah. Mengundang semua putra terpandang sekota dingin yang sudah cukup umur. Biarkan putriku memilih sendiri pria idaman. Bagus. Agar kedua orang tuamu tenang di alam baka. Kau serius? Dia cuma anak yatim yang numpang hidup? Berani minta kediaman Markis, ada jamuan ulang tahun besar untuknya. Bahkan dia yang pilih suami. Katanya nanti semua putra keluarga terpandang kota dingin akan datang. Ini keterlaluan. Bagaimana kalau dia berhasil mendaki ke keluarga lain? Nanti dia akan lebih tinggi dariku. Tidak boleh! Pergi temui sepupu Dimas Gunawan. Sampaikan pesan ini. Bilang Nadia Mahesa. Takkan bisa angkat kepala lagi. Hah? Bukankah itu calon istri asuhan kakak pertama? Di kota dingin kabarnya, dia naksir berat sama kakak pertama. Rasanya ingin nempel terus, di samping kakak pertama. Ternyata benar. Baru sebentar menghilang, dia malah mengejar sampai ke kuil penjaga negeri. Pasti dia tahu putri wilayah Serena ikut kakak pertama ke kuil ini. Jadi cemburu. Ini dia datang mengawasi pasangan. Tampil di muka umum. Tak pantas. Pergi. Bawa Nadia Mahesa pulang ke kediaman. Baginda Kaisar ada di sini. Jangan biarkan dia mempermalukan diri. Baik. Nona Mahesa makin tak tahu malu. Berkelahi pun terang-terangan mengganggu pewaris marki kami. Sampai ke sini. Apa yang kau omongin? Nona saya ke kuil penjaga negeri untuk sembahyang untuk orang tuanya. Sembahyang keluarga Mahesa. Selalu dilakukan nyonya sendiri. Pernahkah Nona Mahesa datang? Rasanya dia punya maksud lain. Bukan cuma sembahyang.
Perintah Tuan Pewaris Marki. Nona Mahesa harap segera pulang. Jangan ganggu Tuan Pewaris Markis lagi. Jangan nodai nama baik kediaman Marki. Saya dapat izin Nyonya untuk sembahyang di kuil penjaga negeri. Harus menginap 3 hari, berpuasa dan berdoa. Apa Tuan Pewaris Markis? Sampai urusan sembahyang saya pun. Mau ikut campur? Kau... Tuan Pewaris Markis baik hati menyarankanmu pulang. Kau malah tak tahu terima kasih. Nona, Tuan Pewaris Markis jarang peduli padamu. Lebih baik ikut Bagas pulang. Nanti dia malah benci padamu. Kalau saya nurut dia, apa dia akan suka saya? Dari awal sampai akhir, dia tak pernah menghargai saya. Nona, kok rasanya Nona beda dari dulu? Dulu kalau dibenci Tuan Pewaris Markis, Nona bisa nangis 3 hari 3 malam. Dulu ya dulu. Sekarang, saya anggap dia cuma kakak. Ayah, ibu, kakak. Di kehidupan lalu, putri ini gelap mata. Terobsesi pada Arga Pratama. Akhirnya, berakhir tragis. Kali ini, putri pasti tak akan mengulangi kesalahan sama. Tenanglah. Nona, tebakanmu tepat sekali. Dimas Gunawan, pewaris bangsawan cemerlang itu, benar-benar datang. Kemarin sudah menginap di kamar biara. Dia hanyalah berandal. Mana mungkin paham ajaran Buddha? Pasti ada yang menyuruhnya. Dia menargetkanku. Nona memang menebak benar. Tapi, dengan kekuatan kita berdua, bagaimana bisa melawan? Jangan menangis, adek. Kediaman Markis akan jadi rumahmu. Ini giok pribadiku. Simpanlah. Pengawalku akan melindungimu. Ambil giok ini. Perintahkan pengawal pribadi Arga Pratama. Malam ini, kita jebak mereka. Nadia Mahesa pulang? Lapor tuanku. Nona Mahesa tidak pulang. Bahkan mau menginap di sini. Apa? Sungguh keterlaluan. Entahlah, apalagi akal bulusnya. Akal apa lagi? Cuma ingin dekat dengan tuanku. Bersama sikapnya yang memaksa ini bukan pertama kali. Tuan Pewaris, tadi Nona Mahesa memindahkan sebagian pengawal pribadi Tuan. Tidak tahu untuk apa. Lihatlah, Nona Mahesa ini memang suka cari masalah. Di mana dia? Bawa aku ke sana. Yang tidur di dalam, bagaimanapun juga adalah putri dari kediaman Markis Setiajaya. Tuan Pewaris, tolong pelan-pelan. Jangan buat kegaduhan. Kalau tidak buat kegaduhan, bagaimana orang luar tahu? Kita berdua sudah tidur bersama? Kau. Jangan banyak bicara. Aku tahu harus berbuat apa. Jaga baik-baik pintumu. Hehehe. Nona manis, aku datang. Cantik manis. Hehehe. Hehehe. Mana orangnya? Cepat panggil orang. Tangkap pencuri. Ini? Tangkap orang di dalam. Bibi Halimah. Menjual tuan demi keuntungan. Kau tahu akibatnya seperti apa? Nona,
Nona, hamba salah. Nona, maafkan hamba tua ini. Hamba tua ini tahu salah. Hamba benar-benar tahu salah. Dia, di kehidupan lalu, satu-satunya yang bisa menyaingi Arga Pratama, Panglima Agung seluruh pasukan negeri, Rama Saputra. Di kehidupan lalu, saat aku diusir ke rumah lama di Wilang, pernah berpapasan dengannya di jalan. Nona, terpana melihatku? Memang wajahku cukup tampan. Tidak! Gadis kecil, topang nonamu? Bawa orang ini turun dulu. Terima kasih atas pertolonganmu. Boleh tahu nama Tuan? Hamba jabatan penting. Komandan Gerbang Kota. Rama Saputra. Komandan Gerbang Kota. Bukankah itu cuma penjaga gerbang? Di camp militer, tampaknya aku telah... Mengganggu kesenangan kalian berdua. Memang. Kenapa kakak ada di sini? Kalau aku pulang, Bukankah aku takkan bisa menonton pertunjukan bagus ini? Kalau aku pulang, bagaimana mungkin aku bisa melihat pertunjukan bagus malam ini? Ini keluargamu. Wajahnya sangat garang. Yang tak tahu, mungkin mengira mereka datang untuk mengambil nyawa. Jaga saja gerbangmu baik-baik. Jangan ikut campur urusan orang lain. Nadia Mahesa, kau berani sekali. Beres-beres memindahkan pengawal dekatku. Adik Nadia, kali ini kau memang keterlaluan. Biasanya mengganggu kakak Arga, sudahlah. Aku maklumi karena usiamu masih muda, tak mau mempermasalahkannya. Tapi sekarang, kau berani seenaknya menggerakkan pengawal kakak Arga. Kau tahu, karena ulahmu, hampir mengganggu Baginda Kaisar. lalu kenapa? Dimas Gunawan berniat jahat. Aku mengerahkan orang untuk melindungi diri. Apakah karena itu kakak mau menangkapku? Nadia Mahesa. Jangan kira dengan punya pelindung kuat baru, kau bisa tak menghormati kakakmu? Apa yang kakak bicarakan? Aku tak paham. Nadia Mahesa, harus kujelaskan. Lebih gamblang, caramu menggoda pria. Bisakah lebih canggih? Malam ini nyaris kuteraniak orang jahat. Tapi Kakanda masih mengira aku menggoda pria lain, mencari pelindung baru. Di mata Kakanda, apa semua yang kulakukan penuh rekayasa? Bukan itu maksudku. Kalau bukan karena kau tak patuhi perintahku, tak tinggalkan kuil penjaga negeri. Mana mungkin ada kejadian malam ini? Intinya, kau yang undang masalah sendiri. Undang masalah sendiri. Benar. Di kehidupan lalu, karena aku undang masalah sendiri, akhirnya mati. Dengan penuh penyesalan. Di hidup ini, takkan kujerat diri sendiri. Aku akan jauh darimu Arga Pratama. Sudahlah. Urusan malam ini berakhir di sini. Besok pagi, kau harus tinggalkan kuil penjaga negeri. Jangan ada kesalahan. Nona, tadi keren sekali. Berani sekali bicara seperti itu pada Tuan Pewaris Markis. Hampir tengah malam. Untuk dapatkan titah pengakuan keluarga, kita harus segera minta bertemu Baginda Kaisar. Kudeta istana dulu, memisahkan kami ibu dan anak selama belasan tahun. Setelah kuberantas habis, pengaruh Surya Wiratama di istana, status putra mahkota Rama akan kuumumkan ke seluruh negeri. Paduka Kaisar dan Permaisuri, Nadia Mahesa dari kediaman Markis Setiajaya, memohon izin menghadap di luar. Persilakan masuk. Hamba Putri Nadia Mahesa mengganggu di larut malam, bermaksud menggunakan jasa perang seluruh keluarga Mahesa untuk memohon sebuah titah kaisar. Apakah ini berkaitan dengan kakak angkatmu, Arga Pratama? Semua orang di ibu kota tahu, kau telah lama menaruh hati padanya. Apakah kau ingin dinikahkan dengannya?
Putri Wilayah Serena dan Arga Pratama. Telah lama bertunangan, semua orang tahu. Permintaanmu ini tak bisa kukabulkan. Hamba Putri bukan memohon titah pernikahan, melainkan titah pengakuan hubungan keluarga. Mohon paduka Kaisar mengizinkan hamba Putri mengakui Nyonya Hartati, Nyonya Utama Kediaman Markis Setiajaya sebagai ibu kandung. Nama hamba dimasukkan ke silsilah keluarga dan diumumkan ke seluruh negeri. Sudahkah kau pertimbangkan matang-matang? Begitu titah ini diberikan, kalian berdua akan menjadi kakak adik yang sah di mata hukum. Nanti meski kau menyesal, sungguh bahkan kesempatan menjadi selir pun tak akan ada lagi. Sabda raja tak bisa ditarik kembali. Hamba Putri tak mau menjadi selir, hanya ingin menjadi satu-satunya istri orang tercinta. Putri keluarga Mahesa memang punya harga diri. Hamba Putri masih ada satu permohonan lain. Mohon paduka Kaisar dan Permaisuri, rahasiakan hal ini hingga 3 hari lagi. Itu hari jamuan ulang tahun putri hamba. Saat itu putri hamba akan sendiri umumkan hal ini pada semua. Baik, beta setuju. Pewaris Marki. Apa mataku salah lihat? Pewaris Markis datang menemui Nona? Masalah kemarin, aku yang salah paham padamu. Tusuk konde ini kuberikan untukmu. Tapi ke depannya, jangan bertindak semaumu. Putri Wilayah datang tepat waktu. Ini Kakanda sengaja. Pilihkan untukmu tusuk konde Phoenix. Kau suka? Arga, ini tusuk konde Phoenix Pavilion Kristal. Hanya satu di dunia. Kau sangat baik padaku. Yang dipilihkan untuk kakak ipar, tentu yang terbaik. Aku dan Putri Wilayah belum menikah. Kau sudah memanggilnya kakak ipar? Terlalu dini. 3 hari lagi, jamuan ulang tahun Nadia. Mohon Kakanda dan kakak ipar hadir bersama. Arga, tunggu aku. Arga Pratama, bukannya kau selalu ingin menyingkirkanku? 3 hari lagi, di jamuan ulang tahun, aku akan putuskan hubungan denganmu. Kakak Pratama, kemarin Nadia Mahesa menghadap Baginda Kaisar tengah malam. Dengan jasa perang seisi keluarganya, dia memohon titah Kaisar. Jangan-jangan dia minta Kaisar mengakuimu sebagai istri pendamping setara? Kamu bilang apa tadi? Dengar-dengar 3 hari lagi adalah hari ulang tahun Nona Mahesa. Bukan main mau memanfaatkan ulang tahun dan titah Kaisar untuk memaksamu menikahinya ya. Tadi, dia terus memanggilmu kakak ipar. Kupikir dia sudah sadar. Ternyata, masih tak tahu malu. Putri Wilayah Serena berdarah bangsawan. Dia cuma gadis yatim piatu. Bagaimana bisa disamakan derajatnya? Kakak Pratama, kalau adik angkatmu ini masih saja tergila-gila padamu, mengganggumu setiap hari, kenapa kakak tidak mengambilnya sebagai selir saja? Bukankah bisa menikmati kebahagiaan bersama dua wanita? Mustahil! Aku hanya menganggap Nadia Mahesa sebagai adik. Selain itu, tak ada perasaan lain. Ini warna favorit. Tuan Pewaris Markis. Hari ini hari ulang tahunmu. Kalau Nona berdandan cantik, pasti Tuan Pewaris akan menyukaimu lagi. Di kehidupan lalu, untuk menyenangkan hati Arga Pratama, aku tak pernah sekalipun berdandan sesuai keinginanku. Tanpa riasan, berbusana polos dan sederhana, berakhir tewas dalam lautan api. Baju-baju ini terlalu polos. Aku tak mau. Nadia, apakah kamu sudah bulat tekad pada jamuan ulang tahunmu nanti mengakui aku sebagai ibumu? Ingat, begitu titah Kaisar dibacakan, tak ada lagi ruang untuk menyesal. Nyonya, izinkan hamba mengikuti kata hati sendiri. Dan ambil keputusan untuk diri sendiri. Baiklah, Sari Utami, ambil berapa kain lelicah?
Sudah dengar kabarnya? Nona Mahesa memohon titah khusus dari Baginda untuk hari ulang tahunnya sendiri. Menurut kalian, apa isinya? Sudah bisa ditebak? Pasti memohon Baginda merestui hubungannya dengan Tuan Pratama. Di seluruh kota dingin, siapa yang tak tahu? Dia menyukai kakak angkatnya sendiri? Memalukan sekali. Adik Nadia, demi dirimu, dia bahkan menggunakan jasa militer keluarganya untuk memohon titah kaisar. Jika Baginda benar-benar menunjuknya menjadi istrimu, lalu aku... Dia danmu bagai langit dan bumi. Bagaimana bisa dibandingkan? Tenang saja, hanya kamu yang akan kujadikan istri. Nona Mahesa tiba. Itukah Nadia Mahesa? Seperti orang yang berbeda. Sama sekali. Belum pernah melihat Nona Mahesa berpakaian begitu memukau dan bersinar, bahkan mengalahkan Putri Wilayah Serena. Adik Nadia, penampilanmu hari ini sungguh bersinar gemilang. Sepertinya banyak usaha yang dikeluarkan. Berdandan menor-menor. Tentu hanya ingin agar aku memperhatikannya lebih lama, mengandalkan kecantikan sepele, untuk menarikku menerimanya. Konyol. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini kalian hadir di jamuan ulang tahun putri saya, Nadia Mahesa. Sebelum kita mulai, saya ingin umumkan urusan penting seumur hidupnya. Momen ini sangat tepat. Saya sudah mohon titah kaisar untuk mengesahkan urusan pernikahan ini. Urusan seumur hidup? Bukan urusan pernikahan, kan? Jangan-jangan dia mau minta dinikahkan di depan umum? Minta nenek merestui hubungannya dengan kakak Arga? Jangan! Hari ini banyak tamu. Nadia, pikirkan baik-baik. Jangan mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan kediaman markis kita. Kakak tahu bagaimana urusan seumur hidup yang akan kusebutkan bisa mempermalukanku? Adik Nadia, aku tahu urusan keluarga sangat mendalam, tapi jangan paksa dia menikahimu dengan titah kaisar. Jika kau masih tak bisa move on, setelah aku dan Arga menikah, kau bisa jadi istri pendamping setara. Kita setara. Putri Wilayah, kau terlalu baik hati. Nadia adalah adikku. Mengidamkan kakak sendiri. Sudah tak tahu malu. Bagus. Semua bisa jadi saksiku. Saya Arga Pratama. Bahkan jika tak menikahi Putri Wilayah, aku takkan pernah menikahimu. Nadia Mahesa, kau pikir aku mau bicara soal itu? Kau masuk istana larut malam, mengorbankan jasa militer keluargamu, memohon titah Baginda, bukankah cuma untuk memaksaku menikahimu? Bahkan jadi istri pendamping pun tak mungkin. Apalagi selir. Aku takkan pernah menikahimu. Bahkan sebagai selir sekalipun, aku takkan mau menerimamu. Nadia Mahesa ini benar-benar hina. Berani menggunakan titah kaisar untuk memaksa kakak angkatnya menikahi dirinya. Kediaman Markis Setyajaya benar-benar memelihara orang tak tahu balas budi. Nyonya Hartati menganggapnya seperti anak kandung, tapi dia malah mengincar anak nyonya itu. Nenek, lihat. Sudah bilang dia memang mengincar kakak Arga, kan? Sungguh tak tahu malu. Lihat dulu dirinya. Berasal dari mana? Cuma seorang anak yatim yang numpang hidup. Berani-beraninya menghayalkan posisi istri pewaris Marki. Gadis Mahesa, kau dibesarkan di kediaman Marki bertahun-tahun. Setiap kata dan tindakanmu mewakili kediaman Marki Setyajaya, bahkan mewakili keluarga Mahesa yang gugur dengan setia dan gagah. Apakah demi nafsu pribadimu, kau mau membuat kedua keluarga ini menjadi bahan tertawaan di kota dingin? Nadia, kalau orang tuamu tahu, kau akan masuk kediaman Markis? Ayah dan ibu di alam baka pasti akan lega. Lihatlah semua. Nadia Mahesa berdandan menor untuk memaksa pernikahan. Yang tidak tahu bisa mengira dia menganggap jamuan ulang tahun ini sebagai aula pernikahan. Sudah cukup, Nadia. Jangan lagi melakukan hal memalukan yang mencoreng nama baik keluarga ini. Hentikan sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak ingat lagi hubungan lama. Kak, kenapa kau begitu yakin? Titah ini adalah titah pernikahan? Aku tahu isi hatimu. Jangan berpura-pura di hadapanku. Arga, setelah titah ini turun, Nadia dan kita akan menjadi keluarga sebenarnya. Bagaimana bisa kau berkata begitu padanya? Keluarga, Nadia, jangan kira dengan merayu ibu, dengan kasih sayang ibu, keinginanmu bisa terkabul. Kau... Nyonya Hartati, aku tahu kau sayang adik Nadia Mahesa. Tapi sekalipun sayang, tak boleh biarkan dia berbuat sesukanya, mencemari nama baik kediaman Markis.
Di kediaman Markis masih ada adik-adik yang belum menikah. Kakak ipar benar. Kakak angkat dan adik angkat. Bagaimana bisa jadi pasangan? Apalagi, Kak Arga masih punya janji pertunangan yang masih berlaku. Kapan aku bilang Tita ini memerintahkanku menikah dengan Arga Pratama? Jangan berbuat nekat. Sudah aku katakan, sekalipun kau paksa aku dengan Tita Kaisar, aku tak akan setuju. Tita Kaisar ada di sini? Semua sambut Tita. Kak, kau menolak bersujud? Berarti tak menghormati Baginda Kaisar. Anak durhaka, cepat berlutut. Bukan ingin hanya nikah Nadia Mahesa. Dengan aku, semua sudah tahu. Perlu dibacakan lagi? Atas mandat langit, Titah Kaisar berbunyi, Nadia Mahesa, putri keluarga Mahesa, berbakti dan patuh. Ayahnya gugur demi negeri dengan setia dan gagah, hati kami tersentuh. Nadia Mahesa, sejak kecil dibesarkan oleh Nyonya Hartati. Nadia Mahesa, selagi masih bisa berhenti, jangan sampai membuat kesalahan besar. Secara khusus mengizinkan Nadia Mahesa mengakui Nyonya Hartati sebagai ibu, namanya dimasukkan ke balai leluhur keluarga Pratama, dan dicatat dalam silsilah kediaman Marki. Demikian titah ini. Mulai hari ini, kau adalah kakak kandungku. Sejak hari ini, kau jadi kakak kandungku. Kakak kandung apa? Masuk silsilah keluarga apa? Lagi mau main akal apa? Memalsukan Tita Kaisar. Itu hukum mati untuk seluruh keluarga. Titah palsu. Nadia Mahesa, kediaman Marki kami memperlakukanmu seperti anak sendiri, tapi kau malah pakai cara kasar, seperti titah palsu ini, untuk membalas budi dengan kejahatan. Apa niatmu? Gadis Mahesa, apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan. Bukannya titah pernikahan? Kok jadi titah pengakuan keluarga? Aku tidak memalsukan titah Kaisar. Ini memang titah pengakuan keluarga. Semua yang kulakukan hari ini hanya untuk dengan sah dan pantas menjadi putri ibu. Hanya itu. Tidak mungkin. Kau lagi main akal apa? Hei, Nadia Mahesa. Kau tahu tidak arti titah ini? Mulai sekarang, kau dan aku cuma bisa jadi kakak adik. Tidak mungkin lagi menikah. bukankah ini yang kau inginkan? Mulai hari ini, aku tak akan lagi mengganggumu. Kau dan putri wilayah Srena bisa hidup rukun. Sementara aku akan setia melayani ibu di sisinya. Semua senang, bukan? Nadia, begitu bijaksana. Tidak sia-sia kediaman markisku, membesarkanmu bertahun-tahun. Ratri, suruh orang ambil silsilah keluarga. Tuliskan nama gadis Nadia ke dalam silsilah keluarga. Langsungkan upacara pengakuan keluarga. Baik, Nyonya Tua. Hei orang! Adik Nadia bisa lepaskan obsesi masa lalu, kelak panggil Arga sebagai kakak, maka kita jadi satu keluarga sejati. Arga, bukan begitu? Angkat kuas. Tulis nama. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan-jangan menyesal? Tadi bukan bersumpah begitu yakin. Rupanya, hanya akal-akalan saja. Nadia Mahesa, upacara pengakuan keluarga setengah jalan, tiba-tiba berubah pikiran. Kalau tersiar kabar, bisa-bisa dijadikan bahan tertawaan. Gadis Nadia, titah Kaisar sudah turun. Kau berubah pikiran sekarang? Tak hanya menyinggung Baginda, tapi juga membawa kediaman Marki ke ujung tanduk. Nyonya tua, Kakanda,
Aku tidak berubah pikiran. Lalu kenapa tak kau tulis namamu? Aku hanya menunggu seseorang. Setelah dia tiba, baru upacara ini dimulai. Masih belum terlambat. Menunggu orang? Siapa yang kau tunggu? Kurasa kau hanya cari-cari alasan. Kalau kau menyesal, sekarang juga suguhkan teh dan minta maaf. Atas nama ibu, aku akan mohon ampun pada kaisar untukmu. Hamba terlambat datang. Nona Mahesa, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahunmu. Kalau Tuan Muda berkenan hadir di pesta ulang tahunku, aku akan sangat berterima kasih. Ada minuman, ada keramaian. Pasti datang. Pasti datang. Nona, mengundang pria luar keluarga ke pesta ulang tahunmu ini kurang pantas, bukan? Tuan Muda Saputra adalah penolong nyawaku. Apa yang tidak pantas? Di kehidupan sebelumnya, Rama Saputra adalah satu-satunya yang bisa menyaingi Arga Pratama. Menjalin hubungan baik dengannya tidak akan merugikan. Siapa ini? Terlihat begitu kasar. Betul. Orang dengan status seperti ini, bagaimana bisa masuk ke pesta ulang tahun kediaman Marki? Dia, pria yang menyelamatkan Nadia Mahesa itu. Syarat masuk kediaman markisku. Kapan jadi serendah ini? Orang tak dikenal pun berani masuk. Aku adalah penolong nyawa Nona Mahesa. Jangan cuma masuk ke kediaman markis. Bahkan kalau duduk di sana pun pantas. Komandan Saputra adalah penolong nyawaku. Kehadirannya hari ini merupakan kehormatan bagiku. Rupanya dia masih sengaja membuatku cemburu. Kalau benar-benar ingin mengakuiku sebagai kakak, kenapa cari pria asal-usulnya tak jelas seperti ini? Cuma ingin membuatku cemburu saja. Tulis namamu. Tanda tangani. Nadia, mulai hari ini, kau adalah putriku yang sah. Ibu di atas, terimalah sembah sudut putrimu. Mulai hari ini, aku akan melayani ibu dengan baik dan merawat ibu sampai akhir hayat. Putriku yang baik, bangunlah. Selamat Nyonya Hartati mendapat seorang putri. Mulai sekarang, Nona Mahesa adalah adik angkat pewaris Markis. Urusan pernikahannya kelak, mohon perhatian Nyonya. Upacara pengakuan keluarga Nona Mahesa ini sebagai kakak laki-laki meninggalkan di tengah jalan. Khawatir akan dikatakan hubungan kakak adik yang tidak harmonis. Urusan Kementerian Kehakiman tak boleh ada kesalahan. Urusan apa yang tak bisa ditunda sebentar ini? Nona Mahesa sudah mengakui Nyonya Hartati sebagai ibu. Menurut aturan, seharusnya juga menyuguhkan teh untukmu, sang kakak. Setelah panggil kakak ini, moga pergi pun tidak terlambat. Arga. Pengakuan keluarga menekankan kelengkapan. Urusan sepenting apapun, tidak terpengaruh oleh waktu menyeduh secangkir teh. Pelayan, suguhkan teh. Kakak, silakan minum teh. Nadia, ini pilihanmu sendiri. Jangan sampai menyesal nanti. Terima kasih atas kehadiran para tamu. Untuk menyaksikan sukacita pengakuan putri saya. Setelah jamuan setengah jalan, para tamu bisa ke taman belakang, menikmati bunga dan bermain lempar kendi. Bersenang-senanglah sepuasnya. Nyonya Hartati sangat perhatian pada adik Nadia. Dan teman-teman pengingat hari ini sangat banyak. Sempurna untuk adik Nadia memilih. Pasti bisa dapat jodoh yang cocok. Memilih? Menurutku, dia tak akan bisa memilih. Dulu berusaha mati-matian untuk menikahi kakak Arga, gagal.
Sekarang pura-pura diakui sebagai keluarga, tinggal di kediaman Markis. Dia cuma cari alasan untuk tidak menikah, agar bisa terus menempel pada kakak Arga. Rencananya licik sekali. Oh, begitu. Ternyata itu niatnya. Tidak mungkin. Adik Nadia sudah diakui ibu oleh Nyonya Hartati. Sudah jadi kakak adik dengan Arga. Sepertinya sudah ikhlas. Kakak ipar terlalu baik hati. Aku tahu persis apa yang dia mau. Kalau tidak percaya, ayo kita ke taman belakang. Lihat saja. Selama kakak Arga ada, apakah dia masih mau berpasangan dengan yang lain? Arga, bukankah kau masih ada urusan dinas? Upacara pengakuan sudah selesai? Lebih baik urus pekerjaanmu dulu. Tidak apa. Tidak akan lama. Aku ingin lihat apa maksudnya. Untuk permainan lempar kendi ini, harus berpasangan. Bagaimana kalau kita buat tim sendiri-sendiri? Hari ini ulang tahun Nona Mahesa. Sebaiknya Nona Mahesa yang pilih rekan tim dulu. Silakan pilih pasangan dulu. Saya ikut saja. Lihat kan, dia memang tak mau berpasangan dengan orang lain. Arga, jangan-jangan seperti kata Lila, begitu? Adik Nadia tak mau pilih orang lain. Hatinya cuma ada kamu. Tapi kalian sekarang sudah jadi kakak adik. Nadia Mahesa cepat pilih. Aku kakak Arga dan kakak ipar juga mau ikut ramai-ramai, ikuti lomba lempar kendi ini. Kakak Arga kan pelempar ulung terkenal di kota dingin. Satu tim dengannya pasti menang. Letnan Lee, maukah berpasangan denganku? Bolehkah Tuan Muda berpasangan denganku untuk melempar kendi? Kamu yakin? Nona Mahesa, tidak pilih kamu, ahli lempar kendi, tapi malah pilih aku? Tidak takut. Aku sama sekali tak bisa lempar kendi dan malah jadi beban. Di kehidupan lalu, untuk menyenangkan Arga Pratama, di kediaman belakang, di hari-hari yang membosankan, aku berlatih keras lempar kendi setiap hari. Sudah mahir karena sering latihan. Sayangnya, tak pernah dapat perhatiannya. Tuan, mau percaya pada Nadia? Percaya. Wah, semua masuk. Berpasangan dengan orang yang bahkan tak bisa lempar kendi? Apa kamu mau langsung menyerah? Kamu mau langsung menyerah? Permainan lempar kendi sebenarnya cuma permainan saja. Tujuannya cuma untuk bersenang-senang. Bukan pertaruhan nyawa. Tak perlu memperebutkan kalah menang. Baik. Ingat kata-katamu. Nanti, jangan sampai merengek sambil menangis. Nona, Tuan Pewaris Markis kelihatan marah. Haruskah kita jelaskan? Dengan orang yang tak ada hubungannya, apa yang perlu dijelaskan? Tuan Muda Saputra, mari kita mulai. Di siang bolong, berebut kemesraan dengan keluarga sungguh panas. Arga, jangan marah. Adik Nadia, mungkin tak sengaja. Hal seperti ini bukan pertama kalinya dia lakukan. Yang akhirnya bersikap jelas terhadap pihak luar keluarga, kau bisa menarik perhatianku. Mengejek! Ini sudah ketiga kalinya aku menolong Nona Mahesa. Terima kasih atas bantuan Tuan. Nona Pratama, kalau engkau masih tak kapok mengulurkan kaki yang tak bisa dikendalikan untuk berbuat licik, hamba tak keberatan membantumu melepasnya. Arga, kau bekerja di Kementerian Kehakiman. Pasti ada banyak rekan muda yang berbakat. Kalau ada yang cocok, kau carikan jodoh untuk Nadia.
Di jamuan ulang tahun lalu, putra-putra keluarga terpandang di kota dingin. Hampir semuanya hadir. Kenapa tak ada yang disukai? Sudah tanya Nadia. Dia tak mengambil keputusan. Kalau begitu, mana mungkin dia tertarik pada rekan kerjaku? Kau belum paham cara ibu? Pengakuan keluarga ini hanya ingin tinggal di kediaman Perdana Menteri, terus menggangguku saja. Nadia Mahesa masih tergila-gila padaku. Kalau kau benar-benar menganggap Nadia sebagai adik, perkataan seperti ini bukanlah hal yang pantas dikatakan seorang kakak kepada adiknya. Perkara Tuan Pewaris Markis ada perkembangan. Ini kue bunga manis terakhir hari ini. Tak ada lagi kue bunga manis. Kakak Rama tak bisa mendapatkannya. Putri Wilayah, jangan kecewa. Mari kita cari di tempat lain. Putri Wilayah. Di kehidupan sebelumnya, kabar angin berkata, cinta tak terlupakan Rama Saputra yang meninggal muda itu. Sepertinya juga seorang Putri Wilayah. Ini, silakan ambil. Terima kasih, Pak. Boleh tanya Nona ini, apakah kenal Tuan Muda Rama Saputra? Kakak juga kenal kakak Rama. Dia kakak laki-lakiku. Tuan Muda itu penolong nyawaku. Kue bunga manis ini saya berikan pada Nona. Kakak baik sekali. Namaku Alia Mahesa. Belum tahu nama kakak? Nadia Mahesa. Aku traktir kakak minum teh di warung depan. Sebagai ucapan terima kasih. Baik. Kakak pertama, bukankah itu adik angkatmu? Sekarang harus dipanggil adik angkat. Tapi kalian sudah terikat hubungan kakak adik. Kenapa dia masih terus mengejarmu? Kamu sedang menyamar menyelidiki perkara di sini, dia malah mengikutimu. Tampaknya zaman pengakuan keluarga itu hanya tipu muslihat Nona Mahesa. Dulu memanggil kakak lebih dingin dari siapapun. Sekarang kemanapun aku pergi, dia mengikuti. Cara pura-pura bertemu kebetulan seperti ini. Sungguh konyol. Sial, kok warung teh ini? Di kehidupan sebelumnya, Arga Pratama diserang di sini. Meski tak sampai merenggut nyawa, dia terluka parah. Tempat ini berbahaya, harus segera pergi. Putri Wilayah, di luar ada lampion. Ayo kita lihat. Baiklah. Sudah larut. Kak, lebih baik pulang lebih awal hari ini. Kenapa? Niatmu ketahuan. Jadi mau kabur? Nadia Mahesa. Kalau mau nempeliku, katakan langsung. Jangan berbelit-belit dengan cara aneh-aneh. Tuan Pratama, apa maksudmu? Aku yang mengajak Kak Nadia. Arga Pratama, serahkan nyawamu. Berani. Panggil tabib, cepat! Nadia, kamu kenapa? Jangan buat ibu khawatir. Bagaimana? Kenapa belum ditangani? Bukan hamba tak mau menolong. Sungguh, luka pedang Nona Mahesa parah. Begitu mata pedang dicabut, pastilah ada pendarahan hebat di dada. Nyawa di ujung tanduk. Lagi pula, untuk mencabut belati ini, harus buka baju Nona Mahesa. Ini, laki-laki dan perempuan ada batasnya. Pewaris Marki. Pewaris Marki. Anda kakak angkat Nona, juga ahli bela diri. Pasti bisa bantu cabut belatinya. Mohon tolong. Tapi laki-laki dan perempuan tak boleh bersentuhan sembarang. Kalau aku buka bajunya dan cabut pedang, kalau hal ini tersebar, bukankah akan mengukuhkan rumor dia selalu menempeliku? Seumur hidup dia tak akan bisa menikah, hanya akan terus menempeliku. Di saat genting begini, masih peduli itu untuk apa? Asal bisa selamatkan Nadia, aku tak peduli nama baik macam apapun. Hal hari ini akan kuperintahkan bawahan untuk tutup mulut. Arga, cepat bertindak. Pewaris Markis, mohon selamatkan Nona. Mohon tolong. Cepat bertindak. Baiklah. Setelah Citra Wijaya menikah masuk sini, jadikan dia selir pendamping pangeran saja.
Tunggu. Kau! Ini kamar Nadia Mahesa. Kenapa kau datang? Kalau aku tak datang, apakah biarkan Nadia Mahesa menjadi selirmu, orang brengsek? Saya yang cabut pisaunya. Siapkan obat dan alat penghenti darah. Baik, hamba segera siapkan. Arga. Kalau kau tak suka Nadia, jangan rusak lagi nama baiknya. Ayo pergi. Semoga Yang Kuasa melindungi. Nadia harus selamat. Tak kusangka Nadia begitu dalam cintanya padaku. Sampai rela taruh nyawa untuk melindungiku. Bagaimana keadaan Nadia? Tenang, Nyonya Hartati. Nadia tak dalam bahaya. Hanya lukanya cukup parah. Perlu istirahat total. Aku akan menengoknya. Pergilah ambilkan air hangat untuk bersihkan tubuh nonamu. Terima kasih atas pertolongan Komandan Lee. Bangun dulu. Tuan Pewaris Markis Pratama, sungguh taat pada batas sebagai kakak. Bahkan tega mempertaruhkan nyawa adikmu sendiri. Kuperingatkan kau, peristiwa hari ini, jangan bocorkan setengah kata pun. Apalagi menggunakan ini untuk mengganggu Nadia. Kalau aku tak setuju, tetap ganggu Nadia. Lalu kau mau apa? Nadia belum menikah, tapi dia rela melindungiku. Dia tak mungkin menikah denganmu, dengan perlakuanmu padanya. Bagaimana dia bisa menghadapi ini? Kau tahu, Nadia tak mau menikah denganku? Bagaimana kau tahu? Nadia Mahesa tak mau menikah denganku? Bermimpi di siang bolong. Kau cuma pejabat rendahan. Urusan pernikahan Nadia, bukan urusanmu. Usir dia. Saya akan kembali lain hari. Komandan Lee adalah penolong nyawa Nadia Mahesa. Kesetiaan luar biasa ini harus diketahui semua orang di Kota Dingin. Baik. Bagaimana kau tahu? Nadia Mahesa tak mau menikah denganku? Kalau Nadia menikahi orang kasar seperti Rama Saputra, hidupnya pasti sengsara. Daripada biarkan dia masuk ke mulut harimau. Lebih baik Bagas, siapkan kereta kuda. Aku akan masuk istana, menghadap Baginda Kaisar. Sari Utami? Sari Utami. Nona, akhirnya kau sadar. Hamba khawatir setengah mati beberapa hari ini. Nadia. Nadia. Kakanda, kenapa tiba-tiba datang? Kau menangkis pisau untukku, menyelamatkan nyawaku. Aku tak mungkin mengabaikanmu. Sekarang semua orang di Kota Dingin tahu, kau menyelamatkanku, dan kehormatanmu ternoda. Tapi tenang, aku akan menjadikanmu selir. Aku bertanggung jawab. Menangkis pisau? Itu cuma salah paham. Kakanda, barusan kau bilang, mau menjadikanku selir?
Tapi kau belum menikahi putri wilayah Serena. Bagaimana bisa mengambil selir? Semalam aku minta titah kaisar di istana. Baginda izinkan aku menjadikanmu selir. Putri wilayah Serena jadi istri utama, kau selir. Tak ada pertentangan. Putri wilayah Serena jadi istri utama, kau selir. Tak ada pertentangan. Sudahlah, kau istirahatlah dulu. Setelah pulih, kau akan masuk pavilion bulan terang. Tuan Pewaris Markis mau menikahimu. Itu anugerah terbesar bagimu. Keinginanmu terkabul. Jangan main-main konyol. Lagi. Kau masih berkilah? Naja Mahesa, menikahimu adalah noda seumur hidupku. Nanti, kalau kau sakiti Citra lagi, kau akan kubalas. Dia injak-injak ketulusanku sepanjang hidup. Akhirnya dia kejam, membakarku jadi abu. Sekarang menjadikanku selir, hanya belas kasihan. Haruskah aku ulangi kesalahan hidup lalu? Tidak. Aku tak mau. Aku tak mau menikah. Mati pun aku tak mau menikah dengannya. Nona, jangan terpancing emosi. Hati-hati lukanya. Tuan Pewaris Markis juga memikirkan kehormatan Nona. Nona ditusuk di dada. Komandan Lee yang tanggalkan pakaian Nona untuk rawat luka. Rama Saputra. Komandan Lee yang tanggalkan pakaian Nona untuk rawat luka. Rama Saputra. Ya. Entah siapa yang sebarkan kabar ini. Saat ini di ibu kota, gosip dan fitnah tersebar di mana-mana. Mereka bilang, nama baikmu sudah hancur. Takkan bisa menikah dengan keluarga baik lagi. Mungkin Tuan Pewaris Markis menikahimu. Juga demi melindungimu. Sari Utami. Sekarang juga kirim surat ke Rama Saputra. Minta dia datang ke sini. Komandan Saputra, kenapa tak masuk lewat pintu depan? Kakakmu sudah perintahkan. Aku tak boleh mendekati kediaman Markis setengah langkah pun. Kalau tidak, aku juga tak mau jadi penyusup lewat jendela ini. Cepat duduk. Lukamu bagaimana? Sudah jauh lebih baik. Komandan Saputra, hari aku terluka dulu. Apakah kau sendiri yang membuka bajuku untuk mengobati lukaku? Ya, saat itu keadaan darurat. Untuk menyelamatkanmu, terpaksa begitu. Kamu takkan menghitung kesalahan nanti, kan? Tidak, aku bukan orang yang membalas budi dengan kejahatan. Hanya saja, perkara ini sudah ramai dibicarakan. Pada akhirnya, aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Komandan Saputra, bolehkah engkau bersedia menikahiku? Hah? Bolehkah kau bersedia menikahiku? Kalau tak mau, tak apa. Aku akan pikirkan cara lain. Jangan. Aku juga belum bilang tidak setuju, kok. Sebenarnya, aku juga tak mau menyembunyikan hal ini darimu. Alasan aku mengajukan ini secara gegabah adalah karena... Kau ingin lepas dari Arga Pratama? Betul. Aku tak mau menikahinya sebagai selir. Asalkan bisa jauh darinya. Hidup sederhana pun, aku rela. Kamu tak suka dia? Tak suka. Baik. Aku janji padamu. Akan segera kusuruh orang. Kirimkan kartu tanggal lahir untuk pernikahan. Kamu pilih hari. Sisanya, serahkan padaku. Arga, kamu tidak waras. Pernikahanmu dengan Putri Wilayah Serena sudah dekat. Bagaimana bisa kamu menjadikan Nadia sebagai selir? Ibu, tenang saja. Pada hari aku menikahi Citra, suruh Nadia masuk dengan tanduk kecil. Lewat pintu belakang saja. Diselesaikan asal-asalan begini. Nadia juga mau. Nadia Mahesa. Tubuhnya sudah disentuh pria luar keluarga. Sudah tidak suci lagi. Bisa masuk kediaman Markis Setiajaya sebagai selir? Itu sudah rezekinya. Lagi pula, dia besar di kediaman Markis sejak kecil. Kebutuhan makan, pakaian, dan gaya hidupnya semua ditanggung kediaman Markis. Mengikuti pengaturanku, pasti tak ada salahnya. Mohon Ibu,
Sampaikan pada nenek. Atur saja seperti ini. Aku tidak setuju. Dasar apa kamu memperlakukan Nadiaku seperti ini? Dia kan adik angkatmu yang sudah masuk silsilah keluarga. Titah Kaisar sudah turun. Kayu sudah jadi perahu. Lebih baik kamu cepat. Siapkan harta bawaan pengantin perempuan untuk Nadia. Bangsat. Gadis Nadia tampaknya lebih baik dari beberapa hari lalu. Kamu menangkis pisau untuk Arga. Seluruh kediaman Marki akan ingat jasamu. Kedepannya Pavilion Awan Singgah butuh apa? Langsung bilang saja padaku. Terima kasih banyak, Nyonya Tua. Nadia tidak menginginkan apapun. Hanya ingin melayani ibu dengan baik. Arga ingin menjadikanmu selir. Kau mau? Nadia sudah punya orang tercinta. Tidak mau menikahi kakak. Aku juga tidak setuju. Nadia sudah masuk silsilah keluarga Marki. Dia putri kandungku. Adik kandung Arga. Bagaimana bisa menikahi anakku? Bukankah itu mengacaukan tata moral keluarga? Siapa dia? Rama Saputra yang datang. Di jamuan ulang tahun itu. Komandan Rama. Komandan Rama ini, aku lihat di jamuan. Dia anak baik berakhlak. Tapi asalnya biasa saja. Jabatannya juga rendah. Kau menikah dengannya, pasti akan menderita. Ibu, Komandan Rama, berkali-kali selamatkan Nadia dari bahaya. Dia juga berjanji padaku, seumur hidup tak akan ambil selir. Nadia mau menikah dengannya. Kalian saling mencintai, itu bagus sekali. Tapi, Arga... Nadia mohon, jangan beritahu kakak dulu soal ini. Saat hari pernikahan nanti, bawa Nadia keluar kediaman. Dengan tandu sederhana saja. Itu terlalu merendahkanmu. Pernikahan itu urusan besar. Bagaimana bisa asal-asalan? Kalau menikahi kakak, bukankah juga tandu kecil? Di kehidupan sebelumnya, bahkan tandu pengantin pun tak ada. Apalagi busana pengantin yang pantas. Hanya mengenakan kerudung pengantin lama bekas pakai, aku dinikahkan begitu saja, dengan Arga Pratama. Menikah dengan Komandan Lee, bagi Nadia, adalah hasil terbaik. Bagus. Bagus juga. Arga memang bukan jodoh yang baik untukmu. Ibu tahu. Ibu akan mengatur segalanya untukmu. Tenanglah. Meski menikah dengan tandu kecil, ibu tetap akan menyiapkan harta bawaan pengantin perempuan yang melimpah untukmu. Akan kubiarkan kau diremehkan keluarga suami. Kau ingin menikahi Nadia Mahesa? Gadis yatim piatu keluarga jenderal itu yang minta Tita untuk diakui sebagai anak? Benar. Mohon ayahanda dan ibunda merestuinya. Nadia Mahesa berasal dari keluarga Mahesa, juga putri sah kediaman Marki Setiajaya. Tak mengejar nama dan harta, mau menikahimu, pejabat rendahan ini. Bisa dilihat, dia adalah wanita baik yang sangat menjunjung cinta dan kesetiaan. Situasi istana sekarang sudah cukup stabil. Menurutku, lebih baik kembalikan status putra mahkota. Lakukan pernikahan resmi yang ada lengkap. Jangan. Dia penakut. Kalau tahu identitas asliku, aku khawatir dia takut. Nanti, calon istri yang sudah di tangan malah kabur. Kau anakku. Masa begitu tak berguna? Sampai istri sendiri pun tak bisa kau pertahankan. Dua kehidupan mengejarnya. Hari ini, kemajuan tercepat. Sekarang aku ikut campur. Entah akan memengaruhi Komandan Lee dan kekasihnya. Sudahlah. Begitu keluar dari kediaman Markis, aku akan segera minta cerai. Takkan kususahkan. Nadia, Komandan Lee, kenapa kau datang? besok kita nikah. Masih panggil Komandan Lee? Rama. Ini pemberian ibuku. Sekarang, untukmu. Tidak, ini terlalu berharga. Tak bisa kuterima. Giok ini cocok untuk si cantik. Kalau tidak, cuma batu tak berguna. Tenang, sudah kuatur. Besok pasti kau dijemput tandu besar 8 pengusung. Takkan kubiarkan kau kalah dari Citra. Nadia, Cepat pergi. Jangan sampai Arga tahu. Kita ini suami istri sah. Mengapa harus sembunyi darinya? Kalau dia tahu, bukan cuma pernikahan. Nanti bertemu pun susah. Baik. Aku dengar istriku mengalah sekali ini.
Tunggu kedatanganku. Ada apa? Terburu-buru sekali. Tidak apa-apa. Kakanda datang larut malam. Ada keperluan? Ini Ruko Sutra, di selatan kota. Kuberikan padamu, sebagai harta bawaanmu. Kau punya alasan tak senang? Ini ruko emas, di kota dingin. Kau untung besar. Bagas. Terima kasih, Kakanda. Sepertinya, kau sudah dengar dari ibu. Besok aku menikahi Citra, di aula depan. Aku akan mengirim orang, untuk menjemputmu dengan tandu, lewat pintu belakang, ke pavilion bulan terang. Mulai saat itu kau akan jadi selirku. Asal kau nurut dan tenang, nanti aku akan memberimu anak. Pavilion bulan terang. Tempat yang di kehidupan lalu, hampir membuatku terkurung hingga gila. Dan merenggut satu-satunya anakku. Kau, Kakanda, sudah larut malam. Lebih baik Kakanda pulang dan istirahat. sudah mau jadi selirku. Masih berlagak, seperti melepas demi memancing. Bersiap-siaplah. Setelah besok, aku akan terbebas dari penderitaan. Hidup bergantung di kehidupan lalu. Terbebas dari kendali Arga Pratama. Nona, gaun pengantin ini sangat cantik di tubuhmu. Tapi cara nikahnya terlalu sederhana ya. Sepatutnya Nona menikah dengan kemegahan. Tapi sekarang malah begini, sembunyi-sembunyi. Bisa terbebas dari Arga Pratama, hidup untuk diriku sendiri. Meski pernikahannya sederhana, aku tak menyesal. Hahaha. Waktunya tiba. Nona, kita harus angkat tandu. Baik. Angkat tandu. 1, 2, 3, angkat. Tunggu. Nona Mahesa, tolong turun dari tandu sebentar. Perjalanan ke pernikahan, paling sial, adalah pengantin turun dari tandu. Ada masalah apa? Harus menyuruh Nona kami turun? Ini perintah Komandan Rama. Beliau minta Anda ganti tandu. Kenapa? Terpana? Apa yang terjadi? Tandu kecil ini hanya siasat sementara untuk mengelabui orang-orang di kediaman Markis. Aku tak mungkin membiarkan pengantinku naik tandu semurah itu. Ayo. Pulang. Tandu ini luas. Masuklah bersama nonamu. Temanilah dia. Baik. Rama Saputra, kau juga menikah hari ini? Kenapa? Tak kelihatan? Rupanya sebelumnya, aku salah paham padamu.
Awalnya kukira kau setia pada Nadia Mahesa, selalu mengikutinya. Tak disangka kau hanya orang yang mendua hati. Benar-benar. Mana bisa aku menandingi Tuan Pratama? Tuan Pratama terhadap Putri Wilayah Serena sungguh setia pada satu pasangan, tak pernah suka pada orang lain. Aku buru-buru bawa istri pulang. Mohon Tuan, beri jalan. Angkat tandu. Arga Pratama, setelah hari ini, kita tak berjodoh lagi. Selamanya jadi orang asing. Pewaris Markis, apa yang Tuan lihat? Menurutmu, jika Nadia Mahesa tahu, Rama Saputra ini sudah menikahi orang lain, bagaimana perasaannya? Nadia Mahesa pandangannya sempit, meski memilih suami, tak akan bisa pilih yang lebih baik dari Tuan. Tunggu, antarkan Citra pulang. Nadia Mahesa mungkin sudah di pavilion bulan terang, nanti akan didik. Dia baik-baik, biar dia tahu. Dunia ini kejam. Tanpa aku, dia bukan apa-apa. Pasangan saling memberi hormat. Bagus. Bagus. Selamat Tuan Pengantin. Selamat Tuan Pengantin. Makan minum sepuasnya. Selamat. Selamat Tuan Pengantin. Selamat. Selamat pengantin baru. Semoga lekas punya anak. Sungguh bagus. Selamat. Ada apa? Terburu-buru sekali. Tuan Pewaris, Nadia hilang. Hilang? Sudah kau cari? Pavilion Bulan Terang dan Pavilion Wangi sudah diperiksa. Kosong. Pavilion Awan Singgah malah sudah sepi. Ada apa? Kenapa Tuan Pengantin pergi? Ya, kemana Tuan Pengantin? Nadia. Arga, tak usah kau cari. Nadia sudah menikah. Menikah? Dengan siapa? Kenapa aku tak tahu? Aku sudah minta Tita Kaisar. Dia hanya bisa jadi selirku. Titah itu mati, tapi manusia hidup. Nadia tak mau jadi selir. Dia sudah menikah dengan Rama Saputra. Hari ini juga hari bahagianya. Tidak mungkin. Dia hanya boleh menikah denganku. Berdiri! Hari pernikahanmu dengan Putri Wilayah Serena. Hari bahagia ini, kau sebagai pewaris Markis Setyajaya, di depan semua tamu, meninggalkan istri barumu sendiri untuk cari wanita lain. Tidak pantas. Ibu, Rama Saputra ini hanya pejabat rendahan. Nadia Mahesa menikah dengannya. Masa depan apa yang didapat? Dia pasti marah padaku. Karena aku jadikan selir. Tak rela, sengaja buatku kesal, lalu turun kasta nikah dengan orang lain. Sebagai kakaknya, tak mungkin ku biarkan dia terjerumus. Kupikir Nadia Mahesa pasti belum bisa lepas dari kakak Arga. Dia anak yatim. Selain kediaman Markis Setyajaya kita, siapa lagi yang bisa diandalkan? Rama Saputra. Cuma penjaga gerbang barak. Apa yang bisa dia berikan? Dia pasti akan menyesal. Jangan pergi! Alasan Nadia menikah diam-diam darimu? Karena takut kau lakukan hal yang keterlaluan. Ibu, Nadia Mahesa itu anakmu. Kau rela begitu saja? Lihat dia turun kasta nikahi pejabat kecil? Menyerahkan sisa hidupnya pada orang biasa? Kemarahanmu ini atas nama kakak, khawatirkan adik, atau pakai kedok kakak untuk kepentingan pribadi? Kau terhadap Nadia benar-benar tak punya sedikit pun rasa lain. Silakan pengantin pria, angkat kerudung pengantin dengan tongkat penyingkap. Sudahlah. Keluar, Bukan, Komandan Lee, ritualnya belum selesai. keluar. Belum pernah lihat pengantin pria yang segawat ini? Nadia manisku.
Sungguh cantik. Mana ada yang seperti kau? Upacara belum selesai. Pemandu upacara sudah diusir duluan. Ritual dan aturan rumit ini terlalu merepotkan. Aku tak suka. Lapar? Lumayan. Kue bunga kurma merah. Hanya di kediaman Marki Setiajaya yang bisa buat kue ini. Kau dapat dari mana? Aku ambil diam-diam dari kediaman Marki. Sekarang, mereka kukunci di dapur untuk buatkanmu kudapan. Hah? Dasar bodoh. Kau percaya saja semua omonganku. Sebenarnya, aku sudah sangat puas. Bisa menikah dan keluar dari kediaman Marki Setiajaya. Tak perlu repot-repot begini. Aku tahu tabunganmu tak banyak. Uang ini lebih baik kita simpan untuk hidup nanti. Wah, rupanya aku dapat istri yang hemat dan pandai mengatur rumah. Baru masuk pintu, sudah mulai hitung-hitungan untuk suamiku. Mulut manis. Mahkota pengantin ini berat sekali. Aku bantu lepas. Mahkota ini terlalu rumit. Bagaimana kau bisa memakainya? Pemandu upacaralah yang memakaikannya. Secara aturan, ibu pernikahan yang akan membukanya. Mungkin belum pergi jauh. Aku akan pergi mengambilnya kembali. Kakak, bisa antar aku cari ayah ibu? Mereka hilang. Tak bisa ditemukan lagi. Mulai sekarang, kau ikut aku ke Istana Timur. Aku akan jadi keluargamu. Nona Nadia telah menikah dengan Arga Pratama 3 hari yang lalu. Paduka Putra Mahkota. Paduka terlambat 1 langkah. Di kehidupan sebelumnya, seharusnya kaulah istriku. Karena aku lambat 1 langkah, membuatmu terperangkap di rumah, berakhir tanpa hasil. Di kehidupan ini, apapun adat dan kewajiban, aku akan memperjuangkanmu. Bersamamu, bahagia selamanya. Sudah hampir tengah malam. Tuan pewaris Markis dan istrinya belum... Jangan banyak omong. Tuan pewaris Markis, saatnya singkap kerudung pengantin. Keluar. Sangat kesal ya. Apakah ini kekhawatiran seorang kakak terhadap adiknya? Atau hanya kedok untuk bertindak demi kepentingan pribadi? Terhadap Nadia, benarkah tidak ada sedikit pun perasaan lain? Nadia, kau hanyalah adikku. Hanya adik. Suamiku. Suamiku. Nadia. Kau berani kembali?
Suamiku. Ini aku. Suamiku. Ini aku. Aku terlalu banyak minum. Kau istirahatlah lebih awal. Suamiku. Jadi istriku, kau boleh marah kapan saja. Boleh tampar siapapun. Pukuli mereka yang bikin kesal. Sampai mereka tak berani ngoceh lagi. Ternyata, begini rasanya. Dilindungi dengan teguh. Kakak Rama. Kakak Rama. Kakak Nadia. Halo Putri Wilayah. Aku masuk dulu. Kalian lanjutkan. Nadia. Kau lupa? Rama Saputra suka sama Alia Mahesa. Hubungan kita cuma perjanjian saja. Kakak Rama. Apa kau sangat suka kakak Nadia? Ya, Kalau begitu, apa kau suka Alia? aku menyayangimu. Seperti kakak kandung. Menyayangi adik kandung. Kau akan selalu adikku. Aku paham. Aku suka kamu. Juga suka kakak Nadia. Kakak Rama. Kau harus bahagia. Seserahan yang kusiapkan untukmu. Bingkisan tulang orang tua, semuanya di sini. Bingkisan tulang itu, Awalnya, untuk kediaman Markis Setiajaya, kusediakan yang layak. Untuk kau bawa pulang, biar kau punya sandaran. Tapi siapa sangka keluarga Markis itu brengsek, cuma mau menindasmu. Aku tak akan kasih mereka satu keping pun. Semua untukmu. tapi dari mana kau dapat harta sebanyak ini? Jangan-jangan dulu waktu kau memimpin pasukan, kau merampas uang rakyat? Dasar anak kecil, isi kepalamu. Memikirkan apa saja. Suamimu ini, orang seperti itu, Tentu bukan. kalau mau tahu, hari lusa ada jamuan istana, ikut aku masuk. Nanti kau akan tahu. Jamuan istana tanggal 15. Di kehidupan sebelumnya, di jamuan ini terjadi perubahan besar. Putra mahkota kembali mengubah peta kekuatan istana. Dan juga, saat itu aku terkurung di rumah. Tentang detailnya, tak tahu sama sekali. Rama, aku selalu merasa, di jamuan istana akan ada hal buruk terjadi. Boleh jangan pergi? Tenang saja. Aku takkan kenapa-kenapa. Aku mana tega membiarkan Nadiaku menjadi janda. Meja rias kosong. Rak buku juga kosong. Pergi dengan bersih. Seolah-olah di kediaman Markis ini tak ada jejaknya. Tuan Pewaris Marki. Tusukoni kau putih dan Yupin kesalahan. Yang memberikan Perdana Mahesa, ditinggalkan olehnya. Aku kira Meski kau sudah menikah,
kau akan tinggalkan barang-barang ini. Masih ingat budi kediaman ini? Masih ingat? Aku. Tapi, kau tinggalkan semua. Maksudmu putus total denganku? Jadi benar, dia tak berniat kembali? Suamiku, sudah pulang. Hari ini pasti lelah. Minum teh dulu. Hangatkan badan. Pasti dia marah padaku. Merasaku tak cukup baik padanya, tak cukup perhatian. Sampai apa yang disukainya, apa yang dibencinya pun tak ku ketahui. Tapi tak apa. Alasan dia mau menikah dengan Rama Saputra itu kan cuma tak mau jadi selir. Kalau begitu, ku buat dia jadi istri pendamping setara. Asalkan aku bersedia mohon pada nenek dan mohon pada Baginda Kaisar, pasti dia bisa kembali dengan terhormat. Apa katamu? Putri wilayah Serena, kamu selalu lapang dada. Saat Nadia kembali nanti, tak ingin dia melihatmu bersamaku. Untuk sementara, pindahlah dulu ke kediaman samping. Saat dia sudah tak marah lagi, sudah tak kesal lagi, baru akan kujemput kamu kembali. Tenang saja. Posisimu sebagai istri pewaris marki takkan terganggu. Nadia Mahesa, kalau kamu mau kembali merebut posisiku, jangan salahkan aku. Kalau jadi kejam, Baginda Kaisar mau menemui aku sendirian. Kamu masuk dulu ke jamuan. Setelah urusanku selesai, akan kucari kamu. Kamu cuma komandan gerbang kota, kok bisa menghadap Baginda Kaisar sendirian? Sebentar lagi, kamu akan tahu. Aku pergi dulu. Ayo kita pergi. Nadia. Dulu, memang aku sebagai kakak tidak bertindak dengan tepat, membuatmu terburu-buru menikah dengan orang lain. Kedepannya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Nanti saat jamuan istana dimulai, kamu duduk di sampingku. Aku datang bersama suamiku. Tentu saja harus duduk di samping suamiku. Duduk di sampingmu? Apa maksudnya itu? Tuan Pratama, kita sudah seperti orang asing. Tolong jangan ganggu aku lagi. Orang asing? Asalkan malam ini di jamuan istana aku berjasa besar, aku akan mohon titah Kaisar untuk membawamu kembali ke kediaman marki. Jamuan malam hari ini, para menteri berkumpul di sini. Aku sangat senang. Mari, bersulang bersama aku. Jamuan malam hari ini, mengapa Paduka Permaisuri tidak hadir? Permaisuri, terserang flu, beristirahat di Istana Utama. Paduka Permaisuri begitu lemah. Bagaimana bisa membantu Baginda Kaisar mengatur istana belakang? Baginda Kaisar, lebih baik pilih orang lain saja. Surya Wiratama kau lancang. suamiku jangan gegabah. Ayahku dengan Tuan Surya Wiratama sudah lama berhubungan. Setelah hari ini, akan terjadi pergantian dinasti. Kau akhirnya tak tahan juga, ya? Hamba ingin membersihkan penghasut di sisi raja. Untuk kebaikan Baginda Kaisar. Demi kepentingan negeri. Baginda Kaisar, sebaiknya dengarkan kata hamba. Siapa berani menyergapku? Pejabat rendahan tanpa jabatan penting, Komandan Gerbang Kota, Rama Saputra, datang melindungi
Bangsa tua, kekuatanmu sudah habis. Apa yang terjadi? Tanda komando ada di tanganku. Bagaimana pasukan pengawal istana mau ikut perintahmu? Tanda komando ada di tanganku. Bagaimana pasukan pengawal istana mau ikut perintahmu? Tanyakan pada menantumu itu, tanda komando ini, dia yang berikan padaku. Pangeran Aditya dan Surya Wiratama bersekongkol demi kepentingan pribadi. Berencana memberontak. Berkat Menteri Pratama, yang cepat memberi kabar rahasia, menukar tanda komando pasukan, dan menyelamatkan hamba di tengah bahaya. Bagaimana Arga bisa tahu masalah ayahku dengan Surya Wiratama? Ini kewajiban hamba. Tangkap semua pemberontak. Ini. Menteri Pratama, kamu berjasa melindungi Kaisar. Hadiah apa yang kau mau? Silakan minta. Hamba tidak minta naik pangkat dan gelar. Juga tidak minta emas, perak, dan permata. Hamba hanya mohon pada Kaisar mengeluarkan titah. Berikan Nadia Mahesa sebagai istri pendamping setara hamba. Berikan Nadia Mahesa sebagai istri pendamping setara hamba. Ini sepertinya tidak bisa. Arga Pratama, apa kamu Siting? Masih ingin Nadia jadi istri pendamping setaramu? Minta saja jadi selir Nadia. Dari Baginda Kaisar. Aku yang utama, kamu yang kecil, kita bertiga hidup rukun. Apa katamu? Kau berharap ya? Aku berkata begitu? Berkata apa kau? Mimpi. Si manis yang sedang gelap mata. Paduka Kaisar, Anda juga lihat, Rama Saputra sangat kasar. Bukan jodoh yang baik. Meski hamba tak bisa menikahi Nadia Mahesa, hamba mohon Paduka mengizinkan Rama Saputra dan Nadia Mahesa bercerai. Itu pun tak bisa. Kenapa tak bisa? Aku sudah lama memilih Nadia Mahesa. Paduka, Anda. Rama, katakan benar kan? Kini, Surya Wiratama sudah dihukum mati. Aku juga harus membuka kebenaran pada dunia. Rama Saputra adalah putra kandungku. Putra mahkota yang sah. Apa kata Kaisar? Nona, Kaisar bilang, Tuan Muda adalah putra mahkota. Aku ingat, setelah kudeta istana di kehidupan lalu, selir utama agung dihukum mati atas Kaisar. Istana Timur menemukan kembali putra mahkota yang hilang. Bagaimana putra mahkota yang ditemukan ternyata adalah Rama? Nyonya, Tuan Muda saya bukan sengaja menyembunyikan ini dari Anda. Arga Pratama, bisakah kau berhenti mengincar Nadia saya? Lihatlah istrimu, putri keluarga Wijaya yang memberontak, anggota kelompok pemberontak. Tak kau mohonkan ampun untuknya? Rama, urusan pemberontak ini serahkan padamu untuk ditangani sepenuhnya. Baik. Naya, putri wilayah Serena ini pernah banyak menjegalmu. Serahkan padamu untuk dihukum. Citra Wijaya, burulah minta tolong Nadia agar dia selamatkan nyawamu. Citra, cepat. Minta maaf pada Nadia Mahesa. Arga Pratama, kau menikahiku? Hanya menjadikanku pajangan. Sekarang, untuk hidup dengan hina, kau suruh aku memohon belas kasih dengan hina padanya? Jangan bicara marah-marah. Ini satu-satunya caramu. Untuk menyelamatkan diri. Baik. Aku mengaku salah. Nadia Mahesa, matilah kau. Nadia, hati-hati. Nadia, hati-hati. Tuan! Penjaga, bawa wanita gila ini pergi. Nadia, aku salah. Aku tahu salahku. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Tanpa titah putra mahkota, orang tak berkepentingan dilarang masuk. Tolong sampaikan pada istri putra mahkota, Bagas dari kediaman Marki Setiajaya. Mendesak ingin bertemu.
Tolong sampaikan pada istri putra mahkota. Bagas dari kediaman Markis Setiajaya. Mendesak ingin bertemu. Kediaman Markis Setiajaya? Putra mahkota sudah perintahkan, semua orang dari kediaman Markis Setiajaya dilarang mengganggu istri putra mahkota. Ini menyangkut nyawa, pewaris Markis kami. Istri putra mahkota harus menemui. Istri putra mahkota. Bingung baik masa lalu? Temui pewaris Markis kami sekali saja. Istri putra mahkota. Aku mohon padamu, istri putra mahkota. Sayudami. Sayudami. Cepat bagi tahu nonamu. Nyawa Tuan Pewaris Markis di ujung tanduk. Cepat temui dia. Nyawanya di ujung tanduk. Carilah tabib. Nyonyaku bukan tabib. Buat apa pergi? Tapi Tuan Pewaris Markis terluka karena menyelamatkan istri putra mahkota. Bagas. Zaman sudah berubah. Nyonyaku sudah bukan orang yang bisa disuruh-suruh seenaknya. Lagi pula, Nyonyaku tak sedikit terluka demi Tuan Arga. Tuan Arga pun tak pernah peduli. Nyonya sedang sibuk. Jangan berdiri di sini. Tuan Pewaris Markis turut berduka. Nyonya sudah terbakar. Hanya tersisa jasad ini. Nadia, kau... Aku tidak mendorong Citra. Aku lihat sendiri. Kau masih membantah? Nadia. Nadia. Tuan Pewaris Markis. Luka beratmu belum sembuh. Mau kemana? Mencari Nadia. Aku mau jelaskan padanya. Tuan Pewaris Markis. Nadia sudah istri putra mahkota. Mau nekat masuk istana timur? Istri putra mahkota. Ya, dia istri putra mahkota. Aku hanya kakaknya. Kami sudah berbeda jauh. Tuan Pewaris Markis. Kini pemberontak sudah ditumpas. Baginda Kaisar resmi mengangkat Rama sebagai putra mahkota. Bukankah ini saatnya aku dan dia menepati perjanjian cerai? Kami... Nadia. Lihat yang kepala. Untukmu. Bunga prem merah ini sedang mekar paling indah. Kupetik beberapa tangkai. Untuk kau rangkai dalam vas. Ini bisa harum selama beberapa hari. Sekarang suasana di istana sudah tenang. Akhirnya aku bisa beristirahat. Kalau begitu, kapan kau berencana untuk cerai atas kesepakatan? Cerai? Kenapa tiba-tiba bicara ini? Apa karena aku sembunyikan identitasku? Kau marah? Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Itu karena Setua Surya pertama selalu mengawasiku. Kalau identitasku terbongkar, aku yang pertama celaka. Lalu kau... Aku bersumpah padamu, ini terakhir kalinya aku menyembunyikan sesuatu. Segala urusanku nanti akan kuceritakan padamu. Tak akan kusembunyikan lagi. Boleh? Aku tahu, di hatimu selalu ada orang lain. Aku tak akan memonopoli posisi orang itu di hatimu. Ada orang lain di hatiku? Kenapa aku tak tahu? Di hatiku selain dirimu, masih ada orang lain? Kau... Apa yang kau katakan barusan? Aku? Kaulah satu-satunya di hatiku. Lagi pula, sudah lama aku berusaha keras. Masih tidak di hatiku? Ada orang lain? Bukankah kau seharusnya suka pada putri wilayah Alia? Kalian tumbuh bersama, sepadan statusnya. Dia pun selalu begitu padamu. Alia hanyalah gadis kecil. Itu kan nangisan rebel. Aku hanya anggap dia adik. Nadia, jangan-jangan kau cemburu sama dia? Siapa yang cemburu? Ahem. Di hatiku, memang ada seorang gadis kecil, ketemu waktu kecil, selalu nangis. Kasihan banget. Nadia, kamu lupa aku? Kakak bisa bawa aku cari ayah ibu? Mereka hilang. Tak bisa ditemukan. Nanti ikut aku ke Istana Timur. Aku jadi keluargamu. Itu kamu? Dulu keluarga Mahesa gugur semua. Sebagai putra mahkota.
Aku datang menghibur keluarga pahlawan. Lalu ketemu kamu. Sayangnya waktu kudeta istana, kediaman Markis Setiajaya duluan ambil kamu. Kalau tidak, sudah lama harusnya. Bawa kamu ke Istana Timur. Kita seharusnya teman masa kecil sejati. Kalau gitu, kenapa tak bilang dari dulu? Aku selalu kira, kamu tak suka aku? Mana mungkin tak suka? Aku Rama Saputra. Setidaknya darah bangsawan kerajaan. Mana mungkin menikahi wanita yang tak kusukai dan bawa ke sampingku? Dihargai seperti permata setiap hari, orang lain malah anggap aku mendua hati. Istriku, aku tak bersalah. Semua salahmu. Iya. Semua salahku. Harusnya aku lebih awal ungkapkan isi hatiku. Sekarang, masih mau pergi? Aku Mau pergi pun tak boleh. Dengar Nadia Mahesa. Kalau tak bisa, sering melihatmu. Aku bakal tak nafsu makan minum, tak peduli urusan negara. Nanti kau dibilang perempuan pembawa petaka, aku raja bodoh tak becus. Kita malah jadi pasangan. Dikutuk rakyat tiap hari. jangan ngomong sembarangan. Paduka, Baginda memanggil. Ada hal mendesak. Kenapa panggil lagi? Bikin kita berdua. Jarang ketemu. Nanti jadi renggang, gimana? Dia masih mau cucu atau enggak? Cepat pergilah. Lagi ngomong ngawur. Biar ayahanda menghukummu soal mulut tak terkendali. Pergilah. Tunggu di sini. Kenapa Tuan Pratama datang? Nadia, bagaimana menurutmu baju ini? Saat kukenakan? Baju Tuan Pratama? Tentu cocok untuk Tuan Pratama. Nadia, kau lupa, baju ini kau yang buat sendiri. Untuk membuatnya, kau begadang 3 hari 2 malam, baru selesai menyulamnya. Jarimu sampai tertusuk. Kini sudah kukenakan. Kukira apa barang berharga. Sampai Tuan Pratama begitu serius membicarakannya. Dulu kau buang seperti sampah. Sekarang malah memakainya. Datang menemuiku. Jangan-jangan Tuan Pratama memakainya hari ini. Ingin menghidupkan kembali cinta lama? Ah, bukan. Cinta lama bersemi lagi. Harus ada cinta lama dulu. Sedangkan kau tak pernah suka padaku. Bukan? Nadia, bukan. Dulu aku seharusnya tak perlakukanmu begitu. Li Changche itu, dia pasti akan jadi kaisar. Banyak selir di istana itu biasa. Meski dia tetap mencintaimu, besok, dia tak mungkin padamu selalu sama. Nadia, kau ikut dia? Hanya akan sendirian. Dia tak mungkin padamu. Setiap ada satu orang, dia hanya akan padamu. Tuan Pratama jangan terlalu ikut campur. Hidupku dan Changche nanti, bagaimana jalannya? Itu urusan kami berdua. Tak perlu orang luar ikut campur dan banyak komentar. Tuan Pratama, jaga sikap. Kau dan Changche. Tak mungkin begini. Seharusnya tak begini. Dulu meski aku kirimmu kembali ke rumah lama di Wilang, kau tak bilang mau cerai. Kau masih hari demi hari. Setiap hari kirimiku surat. Minta aku jemput ke kota dingin. Kau sangat mencintaiku. Rumah lama di Wilang? Mungkinkah hal di kehidupan sebelumnya? Kau juga tahu? Kehidupan sebelumnya. Kau sudah tahu semuanya? Aku hanya ingat, kau buang aku di rumah lama, siksa aku sampai mati. Tuan Arga Pratama mengadili perkara dengan hebat, pernah jabatan tertinggi. Tak tahu kenapa. Harus tinggal di tempat kecil Wilang ini, meski kaisar berniat promosikanmu, kau tak mau pergi. Waris Marki. Waktunya minum obat. Di luar ramai sekali ya. Apa suara itu? Istri putra mahkota Istana Timur melahirkan putra. Baginda Kaisar mengakui seluruh tahanan di negeri. Rakyat jelata berpesta pora. Jika kau masih punya sedikit pun rasa bersalah padaku, kumohon jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Tahun ke-23 era Kencana, pejabat daerah Wilang, Arga Pratama, meninggal mendadak di rumah lamanya di Surabaya. Tahun ke-33 era Kencana, mendiang Kaisar Mangkat.
Putra sahnya Ramasaputra naik takhta. Nadia Mahesa ditetapkan sebagai permaisuri. Kaisar dan permaisuri memerintah bersama sehati. Negeri pun damai sentosa.